Khusus untuk perkara asuransi ini, saya mencatat sebenarnya ada 3 hal. Pertama adalah esensi dari kegiatan dari asuransi itu sendiri. Kalau kita melihat kegiatan asuransi khususnya yang diberitakan, yaitu WAL, sebenarnya ini kan esensinya itu investasi. Sedangkan esensi asuransi itu menurut hukum itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah untuk jiwa maupun kesehatan, ada pula juga untuk kendaraan atau kerugian. Tetapi yang dari WAL ini sebenarnya mirip-mirip deposito. Karena kenapa saya bilang mirip deposito? Karena kondisinya itu di situ ada biliet dan ada namanya bunga secara permanen atau bunga secara fix. Dan di mana nasabah itu dikunci selama beberapa bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Itu esensi pertama yang saya lihat dari permasalahan kedua itu adalah pengawasan. Sebenarnya kan dari seluruh perusahaan asuransi itu di Indonesia itu diawasi oleh OJK sebagai pengawas. Tetapi pengawasan dari OJK ini kemana? Ini perusahaan ini sudah berdiri 46 tahun loh. Dan kebetulan dari tim saya sendiri, dari law firm saya itu juga menangani beberapa perusahaan yang dinaungi oleh OJK. Perusahaan-perusahaan tersebut itu wajib memberikan laporan baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan, itu setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, bahkan setiap 1 tahun. Nah ini perkara untuk asuransi ini udah 46 tahun, pengawas kemana? Ini yang kedua. Nah yang ketiga, penindakan. Kalau penindakan yang dilakukan oleh OJK tadi diberitakan, itu kan sebenarnya untuk membekukan atau bukan membekukan lah, tetapi membatasi kegiatan, tetapi tidak ada dampak hukum. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, kedua pemegang saham atau pemilik dari WAL ini itu udah lagi di luar negeri, di Amerika. Nah, sekarang bagaimana penyidik atau kepolisian itu bisa mengejar mereka? Sebenarnya saya melihat ini sudah cukup terlambat. Karena kenapa? Karena dari awal itu pencegahannya itu tidak dilaksanakan. Demikian. Baik, Pak Andreas, tapi kalau kita bicara soal penindakan begitu ya, ini kan kasus-kasus seperti ini tentunya juga pernah terjadi di perusahaan ataupun negara lain. Tapi sejauh mana sebetulnya hukum bisa mengikat begitu ya, apalagi kalau kita lihat begitu. Ini kan ada andil dari pemegang saham yang memang ikut serta untuk menggelapkan dana atau pemegang polis dari perusahaan asuransi tersebut. Gini, di mana ada kesempatan pasti di situ ada peluang, bukan hanya tindak kejahatannya saja, tapi peluangnya juga. Peluangnya dapat dari mana? Ya dari pengawasnya itu sendiri. Kalau namanya, mohon maaf, saya bisa bilang begini, maling itu akan berusaha bagaimanapun juga untuk mencuri. Tetapi kalau misalkan si polisinya itu tidak bertindak, ya maling akan leluasa untuk melakukan tindakan kejahatannya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan atau ada badan hukum yang mencoba untuk melakukan kejahatan. Tergantung dari pengawas, tergantung dari penindakan. Kalau namanya pengawasnya itu atau penindaknya itu yang tidak serius untuk menangani, ini kan sulit. Dan ini perlu saya kasih tahu lagi, baru ada 3 laporan yang di Barreskrim yang sudah menjadi tersangka. Masih ada laporan saya sendiri aja ada di Polda Metro, dan yang terkejutnya lagi, ini saya sedikit kasih informasi, dari perusahaan asuransi tersebut saja itu mengeluarkan 2 produk, namanya WAL Invest sama WAL Saving Plus. Nah, ternyata sudah diselidikin oleh penyidik, WAL Invest itu izinnya sudah dicabut dari OJK tahun 2018, tetapi masih bisa dijual di tahun 2019 dan 2020. Ini kan jelas. Kembali lagi pernyataan saya ke yang pertama. Pengawas kemana? Padahal laporan keuangan, laporan kegiatan itu dilakukan setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah ini kan pasti ada tertera seperti itu. Dan tadi juga dikatakan juga ada perbedaan signifikan antara dana yang digelapkan atau dana yang disetor terhadap dengan jumlah dana yang dilaporkan. Ini kan juga sebenarnya kan udah telak sekali sebenarnya. Baik. Seperti itu Mbak Sinta. Baik, Pak Andreas, tapi kalau kita lihat ini kan penggelapan dananya sudah berlangsung selama bertahun-tahun begitu ya Pak ya. Artinya hukuman yang tepat ini kira-kira berapa tahun Pak bagi para pelaku atau tersangka yang memang secara nyata-nyata begitu melakukan penggelapan dana dari nasabah atau premi polis ini begitu Pak? Baik, kalau kita bicara hukum, karena izin itu sudah dicabut, otomatis masuk ke pasal 46 perbankan, di mana di situ ancaman hukumannya itu bisa 20 tahun. Yang kedua,
Tipu gelap itu sendiri ya cuma 4 tahun lah, 4 tahun dan 4 tahun. Tetapi di sini bisa dilakukan tindak pidana pencucian uang karena mentransferkan kemana. Dari perusahaan ini kan dimiliki 97,5% itu oleh PT Faden namanya. Nah, PT Faden itu dimiliki oleh 2 orang, suami istri. Nah, salah satu pemegang sahamnya yaitu yang perempuan yang itu kan menjadi komisaris di dalam wall-nya itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah uangnya itu kemana? Uangnya itu sebagai pemegang saham terbesar 97,5%, dia harus bertanggung jawab. Jadi jangan dilimpahkan kepada direktur wall-nya sendiri, karena direktur itu hanya pegawai. Nah, bagaimana untuk mengembalikan? Ya, memang harus di-trace. Sekarang semua aset-aset itu sudah dibawa lari ke luar negeri. Tinggal bagaimana pemerintah jemput, itu ya. Seperti itu, Mbak Sinta. Baik. Pak Andreas, tapi kalau Pak Andreas sendiri melihat bagaimana nih Pak, secara umum gitu ya, perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap nasabah asuransi dan perusahaan asuransi ini jika sewaktu-waktu terjadi fraud begitu Pak Andreas? Sebenarnya hukum kita jelas kok. Saya ngomong hukum kita jelas. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen satu. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perbankan, di mana di situ dikatakan bahwa pihak ketiga yang ingin mengelola dana, jika ada orang atau badan hukum pihak ketiga itu dari pemerintah, itu OJK atau Bank Indonesia atau lembaga hukum yang lainnya. Nah, dalam hal ini kan harus OJK. Tetapi sekali lagi buat saya ini pengawasnya kalau tidak kuat, pengawasnya yang tidak mengawasi secara benar-benar dan penindakannya di setengah-setengah, itu percuma. Contoh saya bilang, kenapa saya bilang itu penindakan itu tidak jelas di sini, terutama OJK. Saya sangat concern dengan penindakan yang dilakukan OJK itu tidak jelas. Karena gini, OJK atau di lembaga negara, setiap lembaga negara di Indonesia itu memiliki polisi bintang 1 loh sebagai pengawasnya, penyidik namanya. Nah, itu memiliki kekuatan atau memiliki kewenangan yang sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tapi ketika OJK itu sudah melihat bahwa itu ada indikasi penyelewengan atau penipuan atau tindak pidana, tidak dilakukan tindakan pencegahan atau penindakan layaknya polisi. Itu kan harusnya bisa itu dilakukan. Seperti contoh misal penyitaan atau melarang orang itu tersebut luar negeri tersebut. Baik, Pak Andreas. Tapi ini sampai berlarut-larut sampai bahkan orang sudah keluar negeri. Baik.